Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bri Melita Albisa Negara dari kelas 11 KBC. Di sini saya membuat sebuah video yang ditugaskan oleh Bu Darmini. Di dalam video ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal-soal baris dan deret aritmatika maupun geometri. Jadi soal-soalnya ini berasal dari UKBM yang telah diberikan. Di dalam UKBM tersebut ada 3 subbagian ayo berlatih, jadi ada ayo berlatih 1, ayo berlatih 2, dan ayo berlatih 3. Dan Bu Darmini menugaskan untuk membuat video yang menjelaskan soal masing-masing subbagian itu. Jadi ayo berlatih 1 diambil 1 soal, ayo berlatih 2 diambil 1 soal lagi, dan ayo berlatih 3 diambil 1 soal lagi. Tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan cuma saya akan mengambil 2 soal di setiap ayo berlatih. Jadi dari yang pertama dulu, yaitu ayo berlatih 1. Soalnya adalah tentukan rumus suku N dari barisan berikut. Yang pertama itu ada 1, 4, 7, dan 10. Dan yang kedua ada 45, 30, dan 15. Gimana cara mencarinya? Rumus suku N. Nah, yang pertama yaitu baris 1, 4, 7, dan 10. Hal yang mesti dilakukan atau hal yang mesti dicari, unsur yang mesti dicari untuk mengerjakan soal baris ataupun deret aritmatika adalah suku awal atau yang dilambangkan dengan A dan selisih antar dua suku berurutan atau sering disebut dengan beda yang dilambangkan dengan B kecil. Kalau yang A tadi dilambangkan dengan A kecil dan biasanya di italik. Terus, nah dari dua unsur ini, maka kita yang pertama harus nyari A-nya dulu. Dari baris ini, A itu kan suku pertama, berarti suku pertamanya adalah 1. Kemudian, bagaimana dengan yang selisih antar dua suku berurutan atau B? Jadi, B-nya itu rumusnya adalah UN min UN min 1. Nah, N-nya ini terserah, kita ingin mengambil suku yang mana. Jadi, di sini kan ada 4 suku. Nah, saya memilihnya suku kedua, jadi N-nya 2. Maka masukin 2 ke N, terus itu 2-nya juga masukin yang ke N sini, jadi 2 min 1. Jadi U2 dikurang U1. Nah, jadi B-nya sama dengan 4, ini kan U2, U1-nya adalah 1. Jadi B-nya sama dengan 4 kurang 1, hasilnya 3. Kemudian, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah rumus suku ke N dari barisan 1, 4, 7, dan 10 ini kan. Nah, untuk mencari rumusnya, maka kita masukkan saja unsur-unsur yang sudah kita ketahui ke dalam rumus baris dan baris aritmatika. Apa rumusnya? Rumusnya adalah UN sama dengan A plus kali N min 1 dikali B. A-nya berapa tadi? A-nya itu kan 1. N-nya berapa? N-nya tetap dalam bentuk N saja, karena kita mencari rumus, bukan mencari hasil. N-1, kemudian B-nya kita masukkan 3. Nah, ini 1 tetap, ini kita kalikan 3N, kemudian 3 kali min 1 min 3. Jadinya ini 1 min 3 itu kan min 2, dan 3N. Kita pindah ke depan. Karena biasanya rumus itu N-nya yang di depan gitu kan. Yang ada variabelnya di depan. Dan konstan saja di belakang. Kemudian yang B, bagian B-nya, baris ini terdiri dari 3 suku saja, yaitu 45, 30, dan 15. Hal yang kita lakukan, hal yang harus kita cari sama seperti tadi. Yang pertama adalah A-nya. A itu suku pertama atau suku awal, di sini adalah 45. Kemudian B, atau selisih antara dua suku berurutan. Di sini saya milih lagi U2. Jadi U2 itu kan berurutan ini dengan U1. Jadi U2 dikurang U1. U2-nya di sini 30. Memang lebih kecil di sini U2-nya. Nggak apa-apa. Kalau memang lebih kecil ya berarti bedanya itu negatif. Itu wajar. Berarti 30 min 45 kan. U1 itu sama dengan A. Jadi min 45. Nah, hasilnya sama dengan min 15. Kemudian, langsung kita masukin nih A sama B-nya ke rumus UN atau rumus suku N. A plus N min 1 kali B, A-nya 45, N min 1-nya tetap, B-nya min 15.
Ini 45 tetap. Ini min 15 kali N jadi min 15N. Min 15 dikali min 1 hasilnya jadi plus 15. Nah, ini 45 plus 15 sama dengan 60. 15 tetap. Udah bisa nyampe sini aja udah bisa benar kok. Tapi saya pengennya min 15-nya di depan karena ada variabelnya. Yang ada variabelnya di depan. Kemudian soal nomor 2 dari Ayo Berlatih 1. Tentukan suku ke-30 dan jumlah 30 suku pertama dari suatu barisan yang diketahui. Nah, ini ada kata baru nih. Kok tentukan suku ke-30? Tadi kan cuma tentukan rumus. Kalau ini kita menentukan hasil. Kita pengen tahu suku ke-30 itu berapa gitu. Di sini kan nih, di sini diketahui kalau suku ke-4, 4, suku ke-5 itu 8. Nah, kita pengen tahu, kita disuruh nyari suku ke-30 ini berapa gitu. Terus maksudnya kalau yang ini apa? Jumlah 30 suku pertama dari suatu barisan. Yang diketahui ininya. Jumlah 30 suku pertama. Itu disebut dengan SN. Jadi, misal ada barisan 1, 2, 3, 4. Itu kan ada 4 suku ya. Nah, misalkan ditanya jumlah 4 suku pertama. Berarti 4 suku ini ditambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ya. Nah, sama dengan ini, jumlah 30 suku pertama itu artinya begitu. Nah, rumusnya nanti kita tahu ya. Nah, diketahui U4 sama dengan 4 dan U5 sama dengan 8. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah nyari dua unsur yang utama itu, yaitu A sama B-nya dulu. Di sini saya nyari B-nya dulu, karena memang harus dicarinya B-nya terlebih dahulu. Kalau nggak dicari B-nya terlebih dahulu, kita nggak bisa nyari A. Rumus B itu kan tadi kan UN min 1. Nah, di sini yang diketahui itu cuma U4 sama U5. Jadi, pilihan kita cuma bisa masukin U5 ini. Ya kan? N-nya masukin 5, N-nya masukin 5, min 1, 4. Jadinya U4. Nah, U5 kurang U4, berarti 8 min 4. Sama dengan 4. Berarti selisihnya adalah 4 atau bedanya dengan 4. Nah, tinggal masukin ke rumusnya. Ini adalah rumus suku ke N. UN sama dengan, nah, kita masukin ke rumus ini untuk mencari apa? Untuk mencari A-nya terlebih dahulu. Kalau kita nggak nyari A, itu nggak bisa nyari jumlahnya gitu. Jadi dua unsur ini memang harus dicari sebenarnya. A sama B. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Kita ngambil U5. Saya ngambil U5. Sebenarnya bisa kalian ngambil, kita ngambil U4, tapi di sini saya milihnya U5, terserah mau masukin yang mana. U5 sama dengan A plus, N-nya kan ini 5, jadi 5 dimasukin, min 1 dikali B. Ya. B-nya berapa? B-nya itu adalah 4 ya. U5 ini kan, U5 tadi berapa? U5 tadi 8 ya. Berarti ini sama dengan 8 sama dengan A 5 kurang 1, 4 kali B. Jadi 4B. 4B-nya pindah ruas, jadi minus 8 min 4B sama dengan A. Nah, B-nya berapa? B-nya tadi 4. Berarti 8 min 4 dikali 4 sama dengan A. 8 dikurang 16, hasilnya adalah min 8 sama dengan A. Pindah ruas kan, ditukar aja. Jadi A sama dengan min 8. Nah, terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah suku ke-30. Berarti U ke-30. Di situ selain suku ke-30, ternyata ditanya juga jumlah 30 suku pertama. Artinya ditanya itu S30 gitu ya. Nyebut jumlah 30 suku pertama itu namanya S30. Gitu. Pertama kita nyari suku ke-30-nya dulu atau U30-nya. Rumus umumnya UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini tadi B-nya langsung saya masukin, B-nya 4 kan. U30 ini A-nya sama dengan min 8 ya, udah ketemu. Ininya N-nya ini 30. Min 1 dikali bedanya 4. Dihitung, ini min 8 tambah 30 min 2, 30 min 1 hasilnya 29 dikali 4, hasilnya adalah 108. Jadi U30-nya adalah 108. Nah, udah ketemu nih suku ke-30-nya. Sekarang tinggal kita cari jumlah 30 suku pertama. Nah, jumlah 30 suku pertama ini ada dua cara. Pertama ada cara panjang, yang kedua ada cara cepatnya. Kita bahas yang cara panjangnya dulu. Jadi, jumlah 30 suku pertama atau S30, rumusnya adalah N per 2 dikali 2A
plus N min 1 dikali B. Nah, kita masukin aja. N-nya kan 30 ya, karena ditanya S30. Berarti 30 per 2. Terus A-nya tadi kan min 8, berarti 2 kali min 8. Ini tanda kurungnya dikali ya berarti ya. Berarti kan ini nanti ya, 2 kali min 8. Terus itu ditambah 30 min 1, karena N-nya 30. Terus dikali beda. Nah, 30 bagi 2 berapa? 15. Terus itu kurung, 2 kali min 8 itu min 16. Ditambah 30 min 1 itu 29 dikali 4. Nah, ini min 16. Terus 29 kali 4 ini hasilnya 116. Jadi min 6, yang kita kerjain di dalam kurungnya dulu. Jadi min 16 ditambah 116. Hasilnya adalah 100. Nah, jadi 15 dikali 100 hasilnya adalah 1500. Ini adalah cara panjangnya. Ada cara cepatnya. Gimana cara cepatnya? Cara cepatnya itu rumusnya N per 2 kali A plus UN. Apa maksudnya UN? Jadi, UN itu adalah yang ini. U30 yang udah kita cari tadi. Yang ditanyakan S30. Nah, jadi UN yang di sini itu tuh ya U30 juga gitu. Nah, A-nya suku awal. Tinggal kita masukin lah. N-nya 30 dibagi 2 kan. A-nya min 8. Nah, U30-nya tadi udah ketemu 108. Terus itu tinggal kita jumlahin min 8 tambah 108 100. 15 kali 1, 1500. Sama aja hasilnya. Nah, tapi syaratnya yang ini. Kalau kita mau pakai cara ini, kita harus tahu dulu UN-nya. Kalau misalkan kita belum nyari UN-nya, ya kita mesti pakai cara panjang yang ini. Tuh. Sebenarnya sama aja sih. Ya kan? Kita kalau mau pakai cara panjang, kita nggak perlu nyari ini dulu. Langsung nyari pakai rumus ini. Tapi kalau kita udah tahu UN-nya, ya kita pakai cara yang aja ya. N per 2 kali A plus N. Terus, ayo berlatih 2. Soal nomor 1. Tentukan suku ke-8 dari barisan berikut. Nah, ini, soal ayo berlatih 2 ini, udah masuk ke barisan dan deret geometri. Jadi, bukan aritmatika lagi ya. Apa bedanya deret dan baris aritmatika dengan deret dan baris geometri? Ada bedanya. Nih. Kita jawab yang A dulu ya. Tentukan suku ke-8 dari barisan berikut 10, 5. Jadi di sini cuma dikasih tahu 2 suku doang. Dan di sini udah saya tulis penjelasannya. Untuk mengerjakan soal baris ataupun deret geometri, ada 2 unsur dasar yang harus diketahui, yaitu suku awal atau dilambangkan dengan A, sama kayak baris dan deret aritmatika tadi. Cuma yang beda di sini adalah B yang ada di baris dan deret aritmatika digantikan oleh R di baris dan deret geometri. Apa itu R? R itu rasio atau hasil pembagian antara 2 suku yang berurutan. Dilambangkan dengan huruf R kecil. Gimana cara ngerjain soal ini? Jadi ya, sesuai dengan keterangan yang sudah saya berikan, bahwa kita harus mencari A dan R-nya terlebih dahulu. A itu apa? A itu suku awal. Jadi di sini suku awalnya adalah, atau suku pertamanya adalah 10. Kemudian R-nya, nah ini rumusnya adalah UN per UN min 1. Jadi terserah UN-nya mau kita ambil suku keberapa. Tapi di sini karena cuma ada 2 suku, jadi kita ngambil U2 ya. Yang di atas ini harus lebih besar gitu dari bawah ya. Karena kan N-nya 1 bawahnya. Jadi kita UN-nya ini kita ambil 2, jadi N-nya kita bagi 2, bawahnya juga bagi 2, jadi 2 min 1, jadinya U2 dibagi 1. Jadi 5 bagi 10 ya. Ini U2 min 1, 5 bagi 10, hasilnya adalah setengah. Nah, udah ketemu A sama R-nya. Mari kita kerjakan soalnya. Apa yang ditanya? Tentukan suku ke-8. Berarti ditanya itu U8. Apakah sama rumus antara baris dan deret aritmatika dengan baris dan deret geometri? Tentu berbeda ya. Rumusnya apa sih? Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Yang ditanya adalah U8. Jadi A-nya tadi 10, suku awalnya 10, dikali R-nya atau rasionya, tadi setengah ya. Setengah, kemudian N-nya 8 dikurang 1. Jadi 10 dikali setengah pangkat 7 ya, 8 min 1.
Jadi ini dikurangin dulu, pangkatnya dikurangin dulu. Jangan kalian anggap ini R pangkat 8 terus dikurang 1. Enggak, tapi ini pangkatnya dikurangin. 8 dikurang 1 gitu. Terus 10 kali 1 per 128. Karena 1 pangkat 7, 1, 2 pangkat 7, 128. Jadi hasilnya itu sama dengan 5 per 64 gitu. Kemudian yang B juga sama langkah-langkahnya yang harus kita cari untuk mengerjakan baris dan deret geometri. Soal baris dan deret geometri adalah A dan R. Dua unsur ini harus dicari, harus kita ketahui ya. Jadi di sini A-nya atau suku awalnya adalah 4, kemudian R-nya tadi UN per UN-1. Di sini saya ngambil lagi U2, kemudian jadi ya U2 dibagi U1 ya jadinya. U2-nya adalah 6, U1-nya adalah 4. Jadi rasionya adalah 3 per 2. Nah, yang ditanya apa? Ditanya sama aja tadi U8. Tinggal kita masukkan rumus ini. A yang kita ketahui A sama R-nya ke dalam rumus. Oke? N-nya adalah 8. A-nya itu 4. R-nya itu 3 per 2. Pangkat 7 ya. Ini kan 8 1 jadi pangkat 7. Nah, 3 pangkat 7 itu berapa? 2187. 2 pangkat 7 berapa? 128. Ya, kita kaliin. Terus hasilnya adalah 2187 per 32. Kalau kita desimalkan jadinya 68,34. Gitu. Terus itu soal kedua dari Ayo Berlatih 2. Apa soalnya? Soalnya adalah tentukan suku ke-10, berarti U10, dan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri yang diketahui. Jumlah 10 suku pertama itu artinya S10 ya. Yang diketahui apa aja? Yang diketahui itu ada suku keduanya sama dengan 8, dan suku ketiganya adalah 12. Gimana nih kita ngerjainnya? Ya, lagi-lagi kita harus mengetahui A dan R-nya. Di sini, karena A-nya tidak langsung diketahui, ini kan U2 ya, berarti dia bukan suku awal dan bukan suku pertama. Maka kita mengantisipasinya, jadi kita cari R-nya dulu. Berarti baru ketemu A-nya. Gimana cara nyari R? Tadi kan rumusnya adalah UN per UN-1. Di sini N-nya karena cuma ada 2, yang bisa 3, jadi kita masukin N-nya sama dengan 3, bawahnya N-nya juga 3, jadi 3 kurang 1 sama dengan U2 ya, jadi U3 per U2 ya. U3-nya 12, U2-nya 8, berarti 12 per 8. Disederhanakan, sama-sama dibagi 4, jadinya 3 per 2. Nah, udah ketemu R-nya, sekarang berarti kita tinggal nyari A-nya. Bagaimana cara mencari A? Cara mencari A-nya adalah dengan memakai rumus dari UN. Tadi rumusnya apa? UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, di sini terserah kita mau ngambil U2 apa U3 ya. Di sini saya ngambil U2. U2 sama dengan A kali R pangkat 2 min 1 karena di sini 2. Jadi N-nya 2. Nah, U2-nya tadi berapa? U2-nya diketahui itu sama dengan 8. Nah, jadi ini 8, ini sama dengan A, karena A-nya memang kita mau cari, jadi A-nya tetap A. Kemudian dikali dengan R-nya adalah 3 per 2 ya. 3 per 2, 2 min 1, 1 jadinya. Jadi 3 per 2 pangkat 1. Maka, 3 per 2-nya ini pindah ruas, jadi 8 dibagi 3 per 2 sama dengan A. Nah, kalau dibagi dengan pecahan, jadi kita bisa, apa ya, jadi dibalik kalau dibagi dengan pecahan gitu. Jadi pecahan bawahnya ini kita taruh ke atas, tapi dengan posisi dibalik. Jadi 8 dikali 2 per 3. Gitu. Dia berubah jadi tanda kali, dan posisi pecahan yang di bawahnya itu terbalik gitu ya. Yang dari pembilang dijadikan penyebut, dari penyebut dijadikan pembilang. Ya, jadi 8 kali 2 per 3 sama dengan A. Berarti A sama dengan 16 per 3 ya. 8 kali 2, 16 per 3. Nah, begitu. Kemudian, apalagi selain udah diketemu ini, R sama A-nya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah suku ke-10 atau U10. Dan jumlah 10 suku pertama, yaitu S10. Oke? U10 dan S10 sama dengan, nah, U10-nya kita pakai rumus baris geometri
yang tadi yaitu A kali R pangkat N-1, ini rumus umumnya. Jadi U10 sama dengan A-nya 16/3 dikali R. R-nya di sini masih tertulis R. Kemudian N-nya itu 10 min 1. 16/3 dikali R-nya tadi 3/2 pangkat 9 ya. 10 min 1. Kemudian 16/3 di sini tetap saya tulis 3/2 pangkat 9, langsung ke sini. 16/3, 3 pangkat 9 sama dengan 19.683, dan 2 pangkat 9 sama dengan 512. Kita kalikan, hasilnya sama dengan 6.561/32. Kalau dalam bentuk desimal itu sama dengan 205,31. Kemudian setelah U10 kita ketahui, sekarang perintahnya adalah mencari S10. Apakah sama rumus SN deret geometri dengan SN deret aritmatika? Tentu saja berbeda. Rumusnya apa? Rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Nah, ini R-nya di depan, jadi R dikurang 1 ya. Nah ini, kalau R-nya min 1 kayak gini, khusus untuk R yang lebih dari 1 gitu. Jadi lebih dari 1 itu ya 1,5, 2, 3, 4, dan seterusnya. Intinya lebih dari 1. Nah, terus kalau yang kurang dari 1 memangnya rumusnya beda. Rumusnya mirip, tapi berbeda. Apanya yang berbeda? Jadi kalau R-nya kurang 1, maka ini jadi A dikali 1 min R pangkat N. Ya, jadi 1 min R pangkat N, dan di bawahnya juga kayak gitu. Jadi 1 min R. Itu kalau R-nya kurang dari 1. Cuma di sini R-nya lebih dari 1, jadi rumusnya begini. Kemudian tinggal kita masukin aja. A-nya tadi 16/3, R-nya 3/2, pangkatnya 10, min 1. Nah, kalau ini min 1-nya nih bukan pangkatnya yang dikurangin, tapi hasil ini 3/2 pangkat 10 nanti dikurangin 1 gitu. Nah, 16/3, 3 pangkat 10, 59.049, 2 pangkat 10, 1024 dikurangin 1. Per 3/2 dikurangin 1, itu hasilnya setengah. Kemudian 16/3 ini kita samakan penyebutnya, jadi 59.049 per 1024 dikurangin 1024 per 1024. Ini hasilnya adalah 58.025 per 1024. Kemudian setengahnya ini kita pindahin ke atas ya, kayak tadi. Tandanya berubah jadi kali, bagi berubah jadi kali, dan dia dibalik, penyebut dijadikan pembilang, pembilang dijadikan penyebut. Jadinya dia 2/1, sama dengan 2. Bang. Jadi 16/3 dikali 58.025 per 1024 dikali 2. Hasilnya adalah 58.025 per 96. Kalau didesimalkan itu hasilnya 604,42. Begitu. Kemudian sampailah kita ke Ayo Berlatih 3. Nah, di sini materinya adalah baris tak hingga, deret tak hingga, lebih tepatnya deret tak hingga. Rumusnya sangat berbeda sekali dengan rumus-rumus yang sebelumnya. Jadi langsung aja kita kerjain. Nomor 1, tentukan jumlah tak hingga deret berikut. Nah, ciri-ciri dari deret tak hingga itu tandanya bukan koma. Kalau yang tadi yang lain-lain kan tadi koma ya. Oke. Ini 10 kok 10 5 gitu kan. 4 6 9 dibatasi dengan koma. Kalau ini enggak, dia dibatasi dengan simbol operasi. Jadi plus minus gitu. Itu ciri-ciri dari deret tak hingga ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah harus diketahui dua unsur kayak deret geometri, yaitu A dengan R-nya. A-nya ini adalah 1 ya. Nah, ini kita ketahui 1. Terus R-nya itu sama aja UN per UN min 1. Di sini saya ngambil N-nya 2. Jadi bawahnya 2 min 1. Jadinya U2 per 1 ya. U2-nya berapa? U2-nya adalah min 3/4. Terus U1-nya adalah 1. Jadi R-nya sama dengan 3/4. Gitu, min 3/4 ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah tak hingga deret berikut. Jadi rumus dari deret tak hingga ini cuma 1, yaitu A per 1 meter. Ini cuma ada deret, nggak ada baris.
Rumusnya apa? Rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A-nya tadi berapa? 1. Terus ini 1 min, R-nya tadi min 3 per 4. Nah, ini jadi 1 plus ya, dan ketemu min. Jadinya 1 per 7 per 4, sama dengan 4 per 7. Itu jawaban dari nomor 1. Kemudian nomor 2, ini adalah soal cerita. Kita baca cerita soalnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4 per 5 kali tinggi semula. Seterusnya hingga bola tersebut berhenti. Tentukan panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti. Gimana nih cara ngerjainnya? Jadi, ya, kita harus mengetahui ya dua unsur itu. A dengan R. A-nya di sini adalah 10 ini. Jadi, ini 10 ya. 10 ini. Terus R-nya gimana? Pertama, selain yang ini diketahui, katanya, bola ini akan memantul kembali dengan ketinggian 4 per 5 kali tinggi semula. Berarti U2-nya itu sama dengan 4 per 5 dikali 10. Kan? Nah, hasilnya adalah 8. Jadi, kita dapat U1 atau A-nya sama dengan 10 dan U2-nya sama dengan 8. Nah, dari sini kita udah ketahui U1 sama U2-nya, maka kita bisa mencari R. Jadi U2 dibagi U1 langsung aja ya. Jadi 8 dibagi 10. Hasilnya adalah 4 per 5 gitu. Terus rumusnya kita tinggal masukin ke dalam rumus. A sama R-nya. A-nya tadi adalah 10. Terus itu 1 min R-nya 4 per 5. Jadi 10 per 1 per 5. Hasilnya adalah 50. Begitu. Kiranya itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.